Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita. Jika kita masih bisa memasuki hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita patut datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman-Nya. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di dalam perikop firman Tuhan ini berbicara mengenai bagaimana Yesus menghampiri murid-muridnya berjalan di atas air, menolong murid-muridnya yang pada saat itu mereka dengan susah payah mendayung karena angin sakal, mereka tidak bisa mencapai tempat tujuannya. Ada beberapa pelajaran rohani yang kita bisa pelajari dari perikop firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu bahwa perikop ini terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki. Mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Setelah peristiwa itu terjadi hari menjelang malam, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahulunya pergi ke seberang dengan naik perahu. Sedangkan orang banyak, Yesus menyuruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Ini pelajaran yang pertama. Sesibuk apapun pada hari itu, setelah Yesus mengajar, menyembuhkan orang, melakukan mujizat untuk memecahkan 5 roti dan 2 ikan buat 5.000 orang. Yesus tentunya sebagai manusia dia juga merasa lelah, merasa capek, perlu istirahat. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dikatakan bahwa dia naik ke atas bukit seorang diri, pada malam itu dia berdoa. Ini adalah merupakan suatu teladan rohani yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mempunyai otoritas atas dirinya sendiri. Dia bisa melakukan apa saja, melakukan mujizat melalui kuasa yang ada padanya. Tetapi dia tetap memelihara persekutuannya dengan Allah Bapa di surga. Dia datang di hadapan Allah melalui doa-doanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, terlebih lagi kita, anak-anak Tuhan. Kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, kita penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kita setiap hari perlu bersandar kepada Tuhan kita melalui doa-doa kita. Kita menteladani Tuhan Yesus Kristus. Bangun pagi-pagi, Yesus berdoa. Sebelum Yesus tidur, setelah melakukan segala aktivitas dan kegiatannya, dia tetap memprioritaskan doa di dalam kehidupannya. Doa sangat penting di dalam kehidupan orang yang percaya. Kemudian pelajaran rohani yang kedua kita lihat pada waktu dikatakan kira-kira jam 3, Yesus menghampiri murid-muridnya di tengah danau yang sedang susah payah menghadapi angin sakal. Berapa lama murid-murid Yesus mendayung di tengah-tengah danau itu belum sampai tempat tujuan. Dikatakan bahwa menjelang malam, artinya kira-kira dari jam 6 sore sampai jam 3 Yesus mendapati mereka. Jam 3 subuh Yesus mendapati mereka. Mereka masih ada di tengah-tengah danau. Dan mereka sedang bersusah payah mendayung karena angin sakal yang mereka hadapi. Yesus tahu pergumulan murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus menghampiri mereka dengan mujizat berjalan di atas air. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita sama seperti perjalanan murid-murid. Ya, seringkali kita menghadapi badai gelombang di dalam kehidupan kita. Kita dengan susah payah berjalan maju dan mengalami kesulitan. Yesus tahu semuanya. Yesus tahu pergumulan saudara dan saya. Yesus tahu segala kesusahan-kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini sama seperti perjalanan dari satu tepi menuju ke tepi yang lain. Dari dunia ini menuju ke surga.
Di tengah-tengah dunia ini kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan. Walaupun Yesus tidak ada bersama-sama muridnya di dalam perahu, Yesus tetap tahu pergumulan yang mereka hadapi. Walaupun di dalam kehidupan kita, kita tidak melihat Yesus secara kasat mata, secara mata jasmani kita. Tapi Yesus tahu segala pergumulan saudara dan saya. Dia memperhatikan kesusahan kita. Walaupun pada awalnya murid-murid mereka terkejut dan mereka menyangka bahwa Yesus hantu dan mereka ketakutan. Tetapi Yesus katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus menenangkan mereka. Demikian juga pada saat ini, jika engkau sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, engkau sedang mengalami kesusahan, penderitaan, Yesus tahu semua pergumulan saudara. Yesus katakan, tenanglah, jangan takut, aku ini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Ketika Petrus melihat Yesus, maka Petrus katakan, jika engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu. Yesus katakan, marilah. Kemudian Petrus turun dari perahunya berjalan menghampiri Yesus. Pada awalnya Petrus bisa berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Tetapi kemudian ketika Petrus merasakan angin yang bertiup begitu kencang, maka dia mulai bimbang. Pada waktu Petrus bimbang dan dia pelan-pelan dia mulai tenggelam. Pada waktu Petrus tahu dia sedang tenggelam, dia berteriak kepada Yesus, Tuhan tolonglah aku. Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Ini juga merupakan suatu pelajaran rohani yang penting bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan. Masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita itu bukan adalah masalah yang ada di luar diri kita, masalah yang ada di sekitar kita, tetapi masalah yang penting itu adalah masalah yang ada di dalam hati kita. Kadang-kadang kita kurang percaya seperti Petrus. Pada awalnya begitu percaya, begitu bersemangat, tetapi ketika mengalami pergumulan, ketika dirasakan tiupan angin, Petrus mulai bimbang, Petrus mulai ragu-ragu, dan dia mulai tenggelam. Dia berteriak lagi, minta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus menolong. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi masalah yang terbesar di dalam kehidupan kita bukan masalah apa yang ada di luar diri kita, tetapi masalah yang terbesar adalah apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita kurang percaya? Apakah kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan iman kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa hanya tertuju kepada Tuhan. Walaupun di luar diri kami ada begitu banyak pergumulan, kesulitan, tantangan, sakit, penyakit, kelemahan, pergumulan, penderitaan kehidupan. Biar hati kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ragu-ragu, tidak menjadi bimbang, tetapi teguh percaya kepadamu ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, jaga lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Semua jemaat yang melakukan aktivitas pada hari ini Engkau jaga, lindungi, sertai dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas dan kegiatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, besok hari Minggu, hari ibadahnya kita. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh kerinduan kita datang menghampiri Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.